Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah beberapa jenis rima. Masih ingat tidak kamu, Nak, apa itu rima? Iya, rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Beberapa jenis rima yaitu: yang pertama, rima a atau yang disebut dengan rima terus. Yang kedua, rima AABB atau rima pasang. Yang ketiga, rima ABAB atau rima silang. Dan yang keempat ada rima ABBA atau rima peluk. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rima AAAA atau rima terus. Apa itu dia? Iya, rima terus adalah dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya. Ya, Nak, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir. Supaya lebih mudah kita langsung masuk pada contoh. Nah, perhatikan puisi berikut ya, Nak. Di lereng gunung lembah menghijau. Nah, perhatikan, Nak, di sini di baris pertama akhirannya adalah huruf U, ya. Yang kedua, baris kedua, air terjun menghimbau-himbau. Nah, di sini perhatikan, Nak, pada baris kedua akhirannya juga adalah huruf U. Di baris ketiga, meraih beta pelipur risau. Nah, perhatikan, Nak, di baris ketiga akhirannya juga adalah huruf U, ya. Di baris keempat, turut hasrat hendak menjangkau. Nah, di baris keempat juga diakhiri dengan huruf U. Nah, perhatikan ya, Nak, tadi rima terus itu adalah dengan pola A. Ya, Nak, itu bukan berarti harus huruf A semua akhirannya. Bukan ya, Nak, ya. Tapi itu artinya semuanya adalah sama persamaan bunyinya. Ya, akhirannya adalah sama. Dan contohnya tadi dari baris pertama hingga baris keempat, ya, baris terakhir. Di sini semuanya akhirannya atau persamaan bunyinya adalah huruf U. Ya, Nak, jadi ini adalah contoh dari rima terus. Kita lanjut yang kedua, rima AABB atau yang disebut dengan rima pasang. Nah, rima pasang itu, Nak, dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua. Perhatikan ya, Nak, dan baris ketiga dengan baris keempat. Mem ulang, memiliki persamaan bunyi baris pertama dan baris keduanya itu sama akhirannya. Ya, Nak. Nah, kemudian di baris ketiga itu sama dengan baris keempat. Kita langsung masuk contoh. Nah, perhatikan di sini, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku digusur dari tanah leluhur. Nah, perhatikan, Nak. Ya, di baris pertama Indonesia tanah airku itu adalah berakhiran U. Nah, di baris kedua tanah tumpah darahku juga berakhiran U. Nah, lihat tadi polanya rima pasang itu adalah AABB, dalam arti baris pertama dan kedua sama dia persamaan bunyinya. Ya, karena yaitu sama-sama yang di puisi ini adalah akhiran U. Nah, kemudian di baris ketiga, di sanalah aku digusur, itu berakhiran. Akhiran katanya adalah R, karena nah, di baris keempat, dari tanah leluhur, juga R. Nah, seperti yang dibilang pada rima pasang tadi, di baris ketiga dan di baris keempat
memiliki persamaan bunyi, yaitu sama-sama ini berakhiran R ya, karena seperti itu ya. Ingat, rima pasang, baris pertama dan keduanya sama, baris ketiga dan keempatnya sama. Oke nak, kita lanjut. Yang ketiga, rima ABAB atau disebut dengan rima silang. Nah, ini memiliki persamaan bunyi. Kamu lihat di sini ABAB. Ya, sudah jelas ya, di baris pertama dia itu A, di baris kedua B, di baris ketiga A, di baris keempat B. Berarti polanya adalah baris pertama dan ketiga sama. Ya nak? Nah, kemudian di baris kedua sama dengan baris keempat. Kita masuk contoh. Nah, perhatikan ini nak. Belajar giat setiap hari. Ya, di baris pertama akhirannya adalah I. Tanpa jemu tak kenal waktu. Akhirannya adalah U. Semua ku kerjakan setulus hati. Akhirannya adalah I. Demi mewujudkan cita-citaku. Akhirannya adalah U. Nah, di sini perhatikan nak persamaannya, yaitu baris pertama sama dengan baris ketiga. Nah, kemudian baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, inilah yang dinamakan dengan rima silang. Sudah lebih paham kan nak? Nah, yang terakhir ya, rima ABBA atau sering disebut dengan rima peluh. Apa itu? Persamaan bunyinya ada pada baris pertama dengan baris keempat, kemudian baris kedua dengan baris ketiga. Sudah mulai paham ya nak? Kita langsung masuk contoh. Nah, langsung saja perhatikan di sini nakku. Ya, sudah kelihatan ya nak? Di baris pertama yaitu di atas karpet merah berjalan penuh gaya. Akhirannya adalah A ya nak. Sama dengan baris keempat, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Ah, ya nak ya. Nah, tadi kemudian katanya baris kedua sama dengan baris ketiga. Perhatikan. Berlenggak-lenggok bak seorang putri. Berakhiran iya nak. Nah, di baris yang ketiga mengenakan busana indah tak terperi. Sama ya nak. Ingat pokoknya rima peluh baris pertama dan keempat sama, dan baris kedua sama dengan baris ketiga. Oke nak, sudah mulai paham ya kan nak dengan jenis-jenis rima? Kita lanjut mendeskripsikan isi puisi. Di dalam puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Dan yang keempat, tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi, kemudian temukan maknanya dalam kamus. Ya nak? Kita lanjut. Setelah kamu melakukan langkah-langkah tersebut, kamu dapat mengetahui pokok-pokok isi puisi. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. Apa-apa saja? Yang pertama, membaca isi puisi dengan saksama. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal pokok yang disampaikan dalam puisi, dapat berupa orang, benda, ataupun tempat.
Nah, yang keempat, catatlah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap baris pada bait-bait puisi. Kita lanjut ya nak, menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna dari setiap bait puisi yang kamu baca. Dan yang terakhir adalah gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam sebuah tulisan. Kemudian ringkaslah tulisanmu tersebut. Oke, nah itulah dia pembelajaran kita seputar muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada tugas ya nak. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia diambil dari buku Bupena 4C. Ya nak, halaman 24 nomor 1 sampai 3. Ada 3 soal ya nak, kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.